Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijal bil jannah wa ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafadhi barakatuh bid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hizbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب سيد أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم رشيد شرها إبراهيم البجري ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن في العطاء ثم رشيد نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه ثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas fi haqqihi ta'ala. Kita akan lanjut pada bab yang kedua, yaitu membahas tentang risalah. Apa yang menjadi haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa amma Rasulu alaihi wassalatu wassalam fayajibu fi haqqihim asidqu wal amanah wa tabligh ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Adapun haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka wajib bagi mereka bersifat sidik, bersifat amanah, dan bersifat tabligh atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Wa amma rusulu ila akhirih muqabilun lil makhdhuf
wa taqdiru amal bari subhanahu wa ta'ala faqad taqaddama ma yajibu fi haqqihi wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa ammar rusulu, maka perkataan musannif, perkataan pensyarah itu adalah ada sesuatu yang dibuang. Maka ucapan yang sesuai adalah amal bari, sungguhnya apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala telah terdahulu dibicarakan, yaitu mengenai apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar rusulu, adapun bagi para rasul dan seterusnya, seperti yang tadi ditulis oleh musannif di dalam matannya. Jadi ada yang dihadzaf, ada yang dibuang, karena sudah jelasnya apa yang menjadi pembicaraan musannif. Artinya musannif ini ngomongnya sedikit tapi jelas. Karena yang namanya matan itu tadi begitu, matan itu adalah omongan yang sedikit tapi isinya luas gitu loh. Bukan omongan yang banyak tapi maknanya satu, bukan. Itu ngomongnya orang awam. Kalau ngomong banyak tapi isinya satu. Kalau yang disebut matan, kadang matan itu karena saking ringkasnya hingga butuh penjelasan. Penjelasan matan namanya apa? Syarah. Syarah kadang belum jelas, dijelaskan lagi namanya apa? Khosyiyah. Kadang khosyiyah belum jelas juga, memang. Jadi banyak kitab-kitab yang tebel-tebel itu, kemudian musannif meringkas. Kayak gambaran ginilah, ada video isinya 1 giga, dikompres jadi 10 mega. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Enggak, maksudnya sama, tapi dikompres dikompres itu kapasitasnya jadi 10 mega. Ya jadi apa? Burung. Ya, kualitasnya jadinya burung gitu loh. Nah, matan itu begini gitu loh. Jadi yang luas diringkes, burung, orang yang baca maksudnya apa? Dia jelas diapain? Gedein lagi gitu loh. Kurang jelas, gedein lagi. Nanti kembali ke 1 giga lagi gitu maksudnya. Jadi jelas gitu loh. Itu ulama begitu tuh. Syafi'i bikin kitab 10 jilid, 20 jilid, diringkes. Ulama yang setelah mendapat ringkasannya keder, ini kok ringkas begini apa? Nah, gedein lagi. Gede lagi, kata ulama sekarang, kepanjangan, ringkas lagi. Itulah ulama begitu. Artinya mereka bisa membuat bahasa hingga kaumnya itu mudah paham.
Wa innama abura bir rusul walam yu'baru bil anbiya. Adapun musannif itu disebutkan oleh musannif dengan kata-kata rasul, bukan disebutkan dengan kata-kata apa? Anbiya. Ma'annahu ashmulu mir rusul li syumulihi. Yang mana maknanya lebih luas daripada rasul. Liman lam yu'mar bitablighihi minal anbiya. Adalah karena mencakup orang yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Li'anna mimma sayadkuru tabligh. Sesungguhnya sebagaimana dari apa-apa yang nanti akan disampaikan termasuk pada pembahasan musannif tentang tabligh. Wadhidduhu dan lawan daripada tabligh. Wahuma khassani birusul. Yang keduanya itu khusus bagi para rasul, bukan pada seorang nabi. Artinya musannif nanti akan bicara tentang adanya sifat tabligh dan lawannya sifat tabligh. Berarti dua sifat ini, tabligh dan lawannya itu akan menjadi sifatnya para rasul, bukan sifatnya para nabi. Makanya musannif menggunakan lafaz wa ammar rusul, adapun para rasul, bukan menggunakan wa ammal anbiya. Karena para nabi tidak diperintahkan untuk tabligh. Artinya musannif tidak menggunakan kata-kata yang menyebutkan bahwa au jurian ala qauli bitaraduf, bahwa muradif antara nabi dan rasul. Musannif mengambil kata-kata yang berarti nabi dan rasul itu berbeda, atau boleh jadi nabi dan rasul itu sama, tapi yang dipilih menggunakan kata-kata rasul. Karena pendapat yang kuat mengatakan nabi dan rasul itu lebih umum rasul daripada nabi. Kalau nabi itu kalau rasul itu mesti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Rasul itu pasti nabi. Siapa sih? Artinya seorang yang dia seorang laki-laki yang kedatangan malaikat Jibril, yang diperintahkan untuk yang menerima wahyu untuk dirinya dan diperintahkan pula untuk menyampaikan pada orang lain. Kalau nabi
orang yang kedatangan malaikat Jibril dan menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Maksudnya bukan Nabi itu enggak tabligh, bukan. Nabi itu ya tabligh. Artinya Nabi itu memperkenalkan dirinya kepada kaumnya bahwa dirinya adalah seorang nabi. Tapi memperkenalkannya itu, tugasnya nabi menyampaikan itu untuk apa ya? Untuk apa namanya? Refresh itu apa? Apa refresh itu? Menyegarkan, menyegarkan pikiran dari apa yang disampaikan oleh seorang rasul, gitu maksudnya. Ya, pengingat aja. Jadi mengingatkan, menyegarkan kembali pikiran umat gitu loh. Ini ketika rasul yang datang dengan kitab Nabi Musa namanya. Setelah Nabi Musa datang nabi-nabi ini. Untuk apa? Mengingatkan umat tentang ajaran Nabi Musa gitu loh. Dia nggak menambahkan sesuatu dan nggak mengurangi atas apa yang disampaikan Nabi Musa. Jadi ketika umat mulai lupa, mulai ingkar, mulai nggak patuh, datang Nabi lagi ngingetin, ingat ajaran Nabi Musa, dia perintah begini. Bukan membawa ajaran yang baru, bukan, tapi mengingatkan kembali apa yang jadi ajaran Nabi Musa. Nabi Isa begitu, diingatkan lagi oleh nabi-nabi. Nabi siapa lagi? Daud membawa kitab. Nanti rasul-rasul itu ketika di bawahnya mereka kok muncul nabi-nabi, maka para nabi yang muncul ini yang muncul setelah zaman seorang rasul untuk mengingatkan ajaran rasul tersebut. Jadi bedanya dengan ulama apa? Ya sebenarnya nggak ada bedanya dalam hal dakwah loh, dalam hal menyampaikan kepada umat. Kenapa? Beli Handeplas apa Handeplas? Lu jempol di Handeplas juga besok. Cuma bedanya kalau Nabi jelas mulia karena mendapatkan wahyu. Kalau ulama nggak dapat wahyu, gitu loh. Nabi langsung dapat wahyu dari Allah. Jadi ketika mereka menyampaikan kepada umat, kepada kaum, jelas mereka punya kemuliaan, punya mukjizat yang menampakkan bahwa umat itu harus patuh sama dia, karena dia jelas-jelas seorang utusan Allah. Tapi kalau ulama tidak bisa punya mukjizat, karomah aja enggak gitu loh, enggak ada. Ulama itu ya harus punya karomah, enggak ada. Padahal yang disampaikan ulama sama, merefresh, menyegarkan atau mengingatkan apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasul. Apa ajaran Nabi Muhammad, apa perintahnya, apa larangannya. Maka itulah tugasnya seorang Nabi dan tugas seorang Rasul. Jadi kalau dikatakan lebih mulia mana antara Nabi dan Rasul? Mulia mana? Kata ente nih. Kata ulama, ada yang mengatakan, mulia Rasul. Kenapa Rasul itu diperintah untuk menyampaikan, dapat wahyu, dan diperintah untuk menyampaikan ke orang lain. Kata yang lain lagi, yang disuruh-suruh mulianya apa? Yang mulia ya Nabi.
Kenapa? Dapat wahyu untuk dirinya khusus. Jadi hubungan dia antara dia dan Allah lebih mulia Nabi itu. Nggak disuruh-suruh kemana-mana. Gitu. Ini perbedaan pendapatnya ulama. Jadi pendapat yang lain mengatakan derajatnya Rasul sebagian yang muktamad mengatakan lebih mulia daripada para nabi. Karena tadi nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul pasti seorang nabi. Karena syaratnya untuk jadi nabi itu yang mendapatkan wahyu. Walaupun nggak diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi bukan nabi itu dapat wahyu untuk dirinya terus diem, enggak. Nabi ya dakwah, nanti menyampaikan ke umat, mengingatkan umat, tapi yang mereka sampaikan ajarannya para rasul. Nabi nggak bisa menghapus ajaran nabi-nabi sebelumnya, nggak bisa. Beda sama rasul. Rasul bisa menghapus ajarannya nabi yang terdahulu. Ngapain jempolnya diplaster? Di otak-atik aja ada apanya sih? Boleh sih pegang bukan pegang. Nah, gitu kayak beres begitu. Kalau enggak siwak lo pegang. Kalau Rasul bisa menghapus ajaran yang sebelumnya, bisa mengganti, nambahin, merubah, bisa tuh. Tapi kalau Nabi nggak bisa. Nabi tugasnya apa? Ya hanya menyampaikan apa yang Rasul ajarkan, disampaikan lagi, udah selesai. Tapi kalau Rasul sama Rasul bisa. Rasul yang satu menghapus ajaran yang lama, menggantinya, merubahnya, menambah, boleh. Hanya Rasul bisa membawa kitab yang baru. Kalau Nabi nggak bawa kitab yang baru. Lah, di antara kekafirannya orang-orang Yahudi, Nasrani, di antaranya itu mereka nggak mau menerima Rasul yang baru. Setelah adanya Rasul Musa, ketika ganti Rasul yang baru, mereka nggak mau ganti. Gitu. Dianggap masa Allah pelin-pelan, perintah kok melencah-melinci, ganti perintah. Kalau Allah sudah perintah sudah nggak ganti-ganti lagi. Ini kata orang-orang Yahudi gitu. Bahkan seperti perintah untuk menghadapkan dirinya ke Masjidil Haram aja mereka nggak mau. Dianggap Nabi Musa sudah mengajarkan kami sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ketika diperintah untuk ke Masjidil Haram mereka nggak mau. Kenapa? Kami tetap menghadap Masjidil Aqsa. Ini namanya nggak mau mengikuti pergantian para rasul. Padahal ketika Rasul yang baru datang, berarti ajaran Rasul yang lama namanya apa? Kadaluarsa. Itu dong. Expired kan? Ente kalau ada makanan udah expired, ente makan mau? Udah dibuang, begitu dong. Ajaran Rasul begitu. Ajaran Nabi Musa harus dibuang. Artinya dibuang, ditinggalkan. Ganti ke ajaran yang baru. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas datang Rasul yang baru. Gitu loh. Mereka enggak mempertahankan diri. Gitu loh. Umpamanya ada mie. Mie itu udah 30 tahun yang lalu. Ente mau makan? Mau? Mie tapi mau? Kenapa? Paling enggak main ceret ini paling. Makanya orang Yahudi itu begitu. Orang Nasrani nggak mau tuh. Orang Yahudi diganti Nasrani nggak mau. Nasrani diganti Nabi Muhammad nggak mau. Ini mereka bertahan dengan apa yang diajaran nabi-nabi yang terdahulu.
alasannya macam-macam. Padahal alasannya hanya hawa nafsu. Kalau orang Yahudi itu nyembahnya masih Yahweh loh. Yahweh itu apa? Yahweh itu yang Maha Esa. Kalau Nasrani malah Trinitas sudah. Makanya orang Yahudi sama orang Islam nggak pernah ada selek kalau untuk urusan agama. Kenapa? Sama-sama menyembah yang Maha Esa. Gitu. Mereka pikirannya nggak mungkin Tuhan punya anak, nggak mungkin. Yahudi masih cerdas gitu. Artinya orang-orang Bani Israel, kalau Yahudi itu udah bagian dari Bani Israel. Tapi nggak setiap Bani Israel mesti Yahudi, enggak. Jadi inilah yang jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Maka musonef di sini bisa jadi mengatakan Nabi Rasul itu sama, atau Nabi Rasul lebih utama daripada Rasul, karena Rasul lebih utama daripada Nabi karena dia akan menyampaikan adanya sifat tablek dan lawannya bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Terus waqad ikhtalafat riwayah fi adadi kulli min rasul wal anbiya. Maka ada di antara perbedaan riwayat tentang jumlahnya para nabi dan rasul. Faruwiya, ada satu riwayat mengatakan anna rasula salasah mi'atin wa salasatu wa asyar. Jumlahnya adalah 313. Wa fi riwayatin wa arba'ah wa asyar wa fi riwayatin khamsata asyar. Riwayat yang lain mengatakan 14, riwayat lain mengatakan 15. Ini mengatakan 313, ada 314, ada 315 dalam hadis demikian. Berarti kan berbeda pendapat. Jadi yang pas berapa? Ya beda-beda, nggak ada yang pas berapa. Semua tiga ini pendapatnya ulama semua. Nanti mau ngomong, oh nggak bisa yang pasnya 13. Ini yang itu ngomong ulama 14. Ini mau ngomong ulama ini salah, ini bukan ulama, nggak bisa. Makanya, terus yang mau saya ambil mana? Jangan ambil semua, lebih aman, gitu loh. Paling aman tidak ngambil semua. Kenapa? Kalau saya ambil yang 313, ya kalau yang benar 314 gimana? Berarti saya ngurangin 1. Kalau saya ambil yang 315, ternyata 313, berarti saya nambahin 2. Itu loh. Jadi yang saya ambil yang mana? Nggak usah diambil yang mana-mana. Yang paling aman. Makanya Rasul itu jumlahnya semua berapa? Banyak, selesai. Titik paling aman, gitu loh. Banyak itu maknanya kita nggak memberikan jumlah, gitu loh. Waruwiya anal anbiya, adapun jumlahnya para nabi mi'ata alaf wa arba'a wa ishrun. Ada yang mengatakan jumlahnya para nabi itu adalah apa? 124.000 nabi. 124.000 itu kalau kumpul di GBK cukup nggak? Hah? Nggak cukup ya? GBK berapa? 90. Hah? Kalau di sini yang baru JIS berapa? Kecil orang aja gitu.
Jis dong. Nah, rumputnya aja diganti jadi ribet panggilnya. Rumputnya yang lama masih bagus. Kalau kehujanan banjir itu. Jadi jumlahnya ada mengatakan 124.000. Wa fi riwayatin wa khamsatu wa ishruna alaf. Ada mengatakan jumlahnya adalah 125.000. Berarti khilaf nih. Khilafnya 10.000 lagi, bukan satu. Ada mengatakan 124.000, ada mengatakan 125.000. Ini beda-beda pendapatnya ulama yang mengatakan jumlahnya tentang para nabi. Waruwiya adalah mengatakan annahum alfun wa mi'atan alfun. Dia mengatakan 1.200.000 nabi. Ya kan dari jumlah rasul yang tadi 313 itu, setiap rasul diutus ada ribuan nabi yang diutus untuk mengingatkan generasi berikutnya, karena jarak dari tiap rasul ke rasul itu jauh gitu loh. Lah, dari jauhnya jarak ini mereka butuh diingatkan gitu loh. Datang nabi banyak nih untuk mengingatkan ajaran seorang rasul. Ketika datang rasul lagi, ajarannya expired, habis. Jadi yang ini muncul rasul ini meninggal, datang lagi nabi. Itu loh, banyak untuk mengingatin ajarannya rasul. Banyak nabi itu, dan nabi tetap hanya berdakwah kepada yang didakwai oleh sang rasul, enggak melebihi mereka, enggak. Jadi enggak datang melewati apa yang diajarkan dari seorang rasul. Kalau datangnya ke Bani Israel, ya Bani Israel aja. Kalau datangnya ke kaum Saba, ya kaum Saba aja. Kok datangnya ke kaum Samud, ya Samud aja. Jadi khusus para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu semuanya dakwah mereka, tabligh mereka khusus kepada kaum-kaum tertentu, tidak menyeluruh. Wa fi riwayatin, ada mengatakan di riwayat yang lain, wa arba'mi'ah alfun wa arba'a wa ishruna alaf. Ada mengatakan 1.424.000 nabi. Wasohi fihima, atas jumlahnya nabi dan rasul, al-imsak an khasrihim fi adad. Yang terbaik adalah imsak, menahan diri, tidak memberikan jumlah atas mereka semuanya. Walaupun ulama ada yang memberikan jumlah 125.000, 124.000, 1.200.000, 1.400.000. Enggak ada masalah, namanya ulama memberikan penjelasan dengan sumber yang mereka peroleh, tapi kita tidak mengambil jumlah mereka, itu lebih aman. Kalau mau saya ambil gimana? Boleh nggak? Ya boleh, namanya mereka ulama. Tapi yang paling aman tidak mengambil.
Ketika mengambil salah satunya jangan memastikan pasti segini, jangan. Tapi menurut riwayat, sebagian riwayat segini jumlahnya, gitu loh. Jangan memastikan, oh pasti jumlahnya sekian, jangan. Karena ada khilaf di antara para ulama tentang jumlahnya para nabi. Li'annahu rubbama ada ila itsbatir risalah aw nubuwah liman laisa kadzalik fil waqi' aw ila nafi dzalika. Jadi kalau kamu menjumlah tertentu, dikhawatirkan kamu menambahkan dari jumlahnya nabi dan rasul, padahal mereka bukan nabi dan rasul pada kenyataannya. Atau kalau ente menjumlah, bisa jadi kalau kebanyakan menambah, kalau sedikit ente menolak atau mengurangi jumlahnya mereka. Waqad qala ta'ala minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kalian dan ada yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Jadi dari riwayat Quran ini menunjukkan bahwa tidak semua nabi dikisahkan oleh Allah. Mau di Injil, mau di Taurat, mau di Zabur. Jadi enggak semua nama-nama nabi dituliskan di kitab-kitab tersebut. Di Quran juga sama, enggak dituliskan semuanya. Jadi jangan menjumlahkan dengan jumlah tertentu. Begitu pula tentang nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Enggak semua nama yang disebutkan di Al-Quran pasti nabi atau rasul. Siapa di antaranya? Ali Imran, Luqmanul Hakim, Zakaria, Zulkarnain, Khidir. Siapa mereka? Khilaf, ada yang mengatakan nabi, wali. Nah kalau khilaf tentang mereka gimana? Tidak ada masalah. Jadi nggak jadi penetapan kamu bid'ah gitu. Tapi kalau nabi-nabi yang sudah dijelaskan di Quran bahwa mereka itu pasti seorang rasul, kamu ingkar ini, maka kamu akan ahli bid'ah. Fayajibu tasdik, maka wajib kita membenarkan bi anna lillahi rusulan, bahwa bagi Allah itu memiliki rasul-rasul wal anbiya dan para nabi-nabi alal ijmal, atas iman kita kepada mereka secara ijmal saja. Artinya yang jumlahnya banyak cukup kita katakan banyak, selesai gitu loh. Tidak wajib mengimani mereka secara tafsil. Oh jumlah sekian, kalau ente memastikan 124.000, coba namanya siapa aja. Oh keder ente, bisa kayak ngabsen orang di GBK ente nanti. Pokoknya banyak, ngomong banyak itu secara apa? Ijmal, bukan secara tafsil. Illa khamsata wa ishrin, kecuali yang jumlahnya 25. Maka yang 25 ini kita wajib mengimaninya secara tafsil. Ma'rifatuhum ala tafsil kama asyara lidzalika ba'duhum, bagaimana diisyarahkan oleh sebagian mereka dan perkataan khatmun ala kullin zi taklifi ma'rifatun bi anbiya'i ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun fahumu
Idrisun, Hudun, Syuaibun, Salihun, wa kadza Dzulkifli, Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Ini diisyarahkan oleh beberapa ulama dengan menggunakan bahar, dengan menggunakan apa? Majaz, dengan menggunakan syair-syair yang mengatakan bahwa setiap mukallaf wajib mengetahui, maknanya tafsil, terperinci para nabi secara rinci yang telah diketahui. Ada 18 nabi dalam ayat fitilka hujjatuna, namanya ayat yang terkenal dengan ayat apa? Fitilka hujjatuna. Dan sisanya ada dalam ayat yang lain, ada 7, yaitu Idris, Hud, Syuaib, Soleh, dan juga Dzulkifli, Adam, serta nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran sendiri tidak menyebutkan nama mereka secara berurutan, urutan dalam turunnya, nggak disebutkan dalam ayat apa? Fitilka hujjatuna, nggak ada. Oh, Adam dulu, terus Idris, Nuh, Hud, Soleh, nggak ada. Artinya Quran menyebutkan nama mereka kelompok demi kelompok. Ada yang kelompoknya nabi serta raja-raja, ada yang kelompoknya nabi yang penyabar, ada yang kelompoknya nabi apa? Yang soleh-soleh. Emang nabi nggak soleh? Ada. Yang ini diunggulkan, ada nabi yang ini Allah mengelompok-kelompokkan apa? Para nabi-nabi itu beserta dengan gelar-gelarnya masing-masing. Bukan disebutkan berdasarkan urutan turunnya. Beda kalau yang disebut dalam Aqidatul Awam apa? Hum Adamun, Idrisun, Nuhu, Huduma, Saleh wa Ibrahimu kullun Lutun, Ma'ilun, Ishakun kada Suhu wa Ayyubu tada wa Aibu Harun wal Musa wal Yasa Dzulkifli, Dawudu, Sulaimanu taba Yasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha Khotimun Daghaya. Itu kalau itu urutan dari kepengutusan. Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Itu disebutkan urut-urutan langsung. Jadi saya harus ikut yang mana? Yang mana aja. Yang penting 25 ini kamu ketahui. Makanya dalam mengimani para nabi sama dengan mengimani para malaikat atau yang lainnya ada 3 golongan, 3 kelompok, 3 tingkatan. Yang pertama, hafal dan tahu urutannya. Ini tingkat yang pertama. Ini yang terbaik namanya, hafal dan tahu urutannya. Yang kedua, hafal tapi nggak tahu urutannya, mencelok-mencelok gitu. Yang ketiga, nggak hafal tapi bisa membedakan mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Kalau disebut Adam nabi, Idris nabi, Musa nabi, Sugeng bukan, gitu loh. Tahu maksudnya loh, ini nabi, ini bukan nabi. Tapi kalau dia sampai nggak tahu, Sulaiman siapa? Nggak tahu saya, dosa dia. Gitu loh. Karena wajib tiap-tiap orang Islam menghafalkan nama mereka dan mengetahui mereka secara terperinci, walaupun nggak hafal urut-urutannya. Tapi bisa mengetahui ketika disebutkan ya itu nabi.
disebut itu bukan nabi. Dia bisa tahu walaupun dia nggak bisa urutannya, nggak tahu, pokoknya 25 dah gitu. Ini tingkatannya orang yang menghafal tentang jumlahnya mereka. Ya, jadi mengimani semua nabi-nabi rasul ini jumlahnya apa? Wajib secara apa? Tafsil. Berarti ada dua iman, ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil. Ijmal bahwa mereka jumlahnya banyak, tafsil bisa mengetahui yang 25 satu per satu. Qaluhu fayajibu fi haqqihim, berkata al-musannif maka wajib bagi para nabi dan rasul asidku wal amana wa tabligh ma umiru ditablighi liqal. Al muradu bil wujub huna adamul infikak walau bidalil syar'i. Wajib yang di dalam wajib bagi para nabi berbeda dengan makna wajib bagi para rasul. Tulis nih. Wajib bagi para nabi itu maknanya tidak sesuatu yang tidak akan mungkin terpisah dari dirinya para nabi dan rasul. Kalau yang wajib bagi Allah kan tidak mungkin tiada. Kalau wajib bagi rasul tidak mungkin terpisah. Wajib maknanya sesuatu yang tidak akan mungkin terpisah dari dirinya para nabi dan rasul. Itu namanya adamul infikak, bukan adamul intifak. Kalau bagi Allah itu adamul intifak. Wajibnya ini tidak mungkin terpisahnya ini walau bidalil syar'i, walaupun dengan dalil apa? Syar'i. Artinya enggak mesti mendalili wajibnya itu harus selalu pakai dalil akli, enggak. Bisa jadi pendalilannya pakai dalil syar'i gitu. Sama dengan yang pada Allah juga ada yang didalili pakai dalil syar'i, sama basar dan kalam. Begitupun pada haknya para nabi. Li'anna wujubal amanah wa tabligh bidalili syar'i. Seperti sifat amanah dan sifat tabligh, wajibnya para rasul mempunyai sifat ini itu wajib dengan dalil syar'i. Amanah, tabligh itu didalili wajibnya sifat ini ada pada diri para nabi dan rasul, pada diri para rasul itu dengan dalil apa? Syar'i. Wa amma wujubu sidik, adapun wajibnya sidik, fa bi dalilil akli, maka dengan dalil akli, binaan ala anna dilalatal mu'jizat akliyatun. Ini pendapat yang mengatakan sidik itu dalil akli adalah terbangunnya pendapat ini karena menganggap dilalah mukjizat itu adalah urusan akli. Mukjizat yang menunjukkan bukti kenabian dianggap sebagai dalil akli. Maka dikatakan dalilnya sidik adalah dalil akli.
au wad'i, atau dianggap sebagai dalilnya wad'iyah. Wad'iyah itu maknanya dalil yang apa? Dalil yang dibuat, sengaja diletakkan. Allah sengaja meletakkan dalil itu untuk menunjukkan. Jadi sebagian mengatakan mukjizat itu dipahami dengan disebut dalil akli, sebagian mengatakan mukjizat itu dalil wad'i atau dalil yang diletakkan oleh Allah sebagai dalil adi, sebagai bentuk kebiasaan. Binaan ala anna dilalataha wad'iyatun, sebagai bentuk adiyah, li'annaha manzilata qouli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Karena dilalah mukjizat itu sengaja diletakkan oleh Allah itu sebagai bentuk dalil hukmi atau bentuk kalam hukmi, yang mana dengan mukjizat itu seakan-akan Allah itu bicara sadaqa abdi, bahwa hambaku itu benar atas setiap apa yang dia ucapkan. Jadi untuk membuktikan dia itu nabi gimana? Oh, untuk membuktikan dia nabi itu ya dia harus punya mukjizat. Itu akliyah. Kalau dia nggak punya mukjizat, nggak bisa menunjukkan hal-hal yang di luar kebiasaannya manusia, ya dia bukan nabi, bukan rasul namanya. Ada orang datang, ngaku, ini siapa? Saya nabi, saya rasul. Apa buktinya kamu itu utusan Allah? Buktinya, tunggu besok matahari akan terbit dari timur. Ya nggak usah nunggu ente sebagai nabi, memang tiap hari dari timur. Itu bukan mukjizat namanya. Memang udah biasa begitu namanya. Mukjizat maksudnya menampakkan hal yang luar biasa. Itu kata sebagian mengatakan berarti itu harus akliyah. Maknanya apa? Seorang yang berakal akan menuntut hal itu. Kalau dia tidak bisa menampakkan hal-hal yang luar biasa, maka ya bukan nabi dia namanya. Nah, bagi pendapat yang lain mengatakan mukjizat itu adalah bentuknya adiyah. Maknanya apa? Allah menjadikan perkara adi bagi para nabi. Artinya kebiasaannya nabi itu membawa mukjizat. Memang semua nabi, adatnya nabi itu adalah mukjizat. Jadi Allah itu meletakkan mukjizat pasti hanya pada dirinya para nabi. Sama saja ketika dia datang sebagai seorang yang mengaku seorang nabi, terus orang nanya, apa buktinya ente nabi utusan Allah? Maka nabi itu akan bertanya, ente pengennya bukti apa? Ditantang, ente itu pengennya saya buktiin pakai apa? Coba itu bulan suruh turun. Wah. Maka nabi itu akan mengatakan, ya Allah, turunkanlah bulan sebagai bukti aku adalah nabi. Maka Allah turunkanlah bulan untuk buktiin bahwa perkataan dia betul-betul benar. Kalau pengakuan dirinya sebagai seorang nabi itu dibenarkan oleh Allah, gitu loh. Allah membenarkan perkataannya dengan menjadikan apa yang dia minta. Bulan betul-betul diturunkan. Jadi menurunkan rembulan seakan-akan Allah ngomong bahwa orang ini adalah benar-benar utusanku, gitu loh. Gitu kan?
Kalau Nabi nggak mungkin bisa nurunin rembulan, nggak mungkin. Bagaimana bisa rembulan turun? Udah rembulannya turun, dibelah lagi. Nggak terima cuma turun, coba belah jadi dua. La ilaha illallah. Rembulan suruh belah jadi dua. Kata Nabi apa? Ya Allah, belah rembulan. Jadi belah. Jadilah terbelah dua. Maka dengan terjadinya apa yang Nabi ucapkan, sama saja Allah ngomong, ini hambaku, ini betul-betul hamba yang aku utus. Sodako abdi fi kulli ma yubalighu ani, apapun yang dia sampaikan betul-betul dari aku. Kenapa? Karena apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Jarinya keluar air dan pohon bisa diajak bicara, hewan diajak bicara. Ini bentuk-bentuk kebiasaannya para nabi, Allah jadikan bagi mereka namanya mukjizat. Jadi ada yang mengelompokkan ini sebagai dalil akli. Kenapa kok akli? Karena kejadian mukjizat itu hanya sekali, bukan masuk kelompok adi. Kalau adi itu apa? Berulang-ulang gitu loh. Karena ini baru sekali rembulan turun, baru sekali itu, maka yang bisa menerima ini hanya akli gitu loh. Sebagian orang mengatakan ini nggak mungkin, ini mesti sihir, mata kita ditipu mesti gitu loh. Rembulan dibelah, kata orang ini nggak mungkin, nggak ada adi kebiasaan kok rembulan bisa dibelah, nggak ada. Yang bisa menerima ini hanya orang yang berakal bahwa ini boleh aja terjadi. Rembulan turun, rembulan dibelah, boleh aja kata akal gitu loh. Maka dikatakan ini dalil akli, yang bisa menerima ini adalah orang-orang yang berakal. Maka Nabi katakan apa? Jangan ente yang lihat, coba panggil ahli falak, suruh hitung rembulan, di mana rembulan sekarang. Nabi tantangin, menunjukkan bahwa apa yang dijadikan waktu itu bukanlah tipuan mata. Kalau tipuan mata, ahli falak akan mengatakan bulan di mana? Ya di tempatnya, nggak ada bulan turun-turun, nggak ada. Tapi semua ahli falak mengatakan bulan turun. Bulan ada dua, di sebelah selatan bukit dan sebelah timur bukit. Itu semua ahli falak menunjukkan bahwa kejadian itu bukan tipuan. Makanya banyak orang yang langsung beriman ketika melihat kejadian apa yang disampaikan Nabi dengan menampakkan mukjizatnya. Ini di sebagian mengatakan itu dalil akli, karena kejadian akli itu ya perkara yang baru sekali terjadi. Lah bedanya dengan karomah apa? Ada yang mengatakan karomah itu ya sama-sama khawarik, tapi nggak akan melebihi mukjizat gitu loh. Karomah itu nggak akan punya kemampuan yang melebihi mukjizat, walaupun sama-sama hal yang luar biasa, tapi nggak akan sampai melebihi itu. Ini pendapatnya para ulama berbeda-beda tentang bagaimana keadaan sama-sama hal yang luar biasa yang terjadi pada Nabi dan pada ulama. Tapi bedanya kalau pada Nabi, mukjizat itu adalah perkara yang dipakai untuk menantang. Kalau karomah bukan perkara yang untuk menantang musuh. Artinya nggak ada seorang wali, saya ini wali, ente mau minta bukti apa coba? Nggak bisa. Tapi kalau Nabi bisa begitu, saya ini Nabi, ente mau minta bukti apa? Makanya orang-orang Bani Israel paling senang nipu para nabi. Orang Bani Israel itu kalau lihat nabi kayak orang Jawa lihat orang Arab, tahu. Ada ye, ngerti. Hidung mancung, bagus, nabi nih. Panggil. Nabi, anak saya sakit. Tolong
Tapi iman ya, oh tamis, pokoknya saya iman. Sembuh ingkar. Itu begitu kerjaannya orang Israel begitu, makanya yang sering diingatkan oleh Allah apa? Allah mencela mereka apa? Bahwa orang Bani Israel adalah orang yang paling sering mengingkari perjanjian. Ketika mereka ikat janji dengan Nabi, mereka mengingkari. Ya Nabi, tanah saya kering gersang, ditanamin ini enggak tumbuh, tolong dong diludahi subur, tumbuh macam-macam, besok ingkar. Ya tanahnya udah subur. Jadi mereka tahu, nabi-nabi itu tahu gitu, mereka, dan tahu nabi itu punya kemampuan. Jadi mereka seringkali hanya menipu para nabi. Makanya ketika Abu Jahal, Abu Lahab yang minta gunung Uhud dirubah jadi emas, kata malaikat, Muhammad hati-hati, ini kayak Bani Israel. Kan nipu ente doang ini kalau jadi emas dia nggak bakal iman sama ente. Karena Nabi nggak nurutin apa yang dimaui untuk merubah gunung Uhud jadi emas. Nabi ya Pak Tona tahu ini orang walaupun saya tampakkan mukjizat juga nggak bakalan iman. Jadi ada nampak, maksudnya orang-orang yang Nabi itu mau menampakkan apa mukjizatnya untuk menunjukkan dia pasti akan iman setelah tampilnya apa mukjizat. Ada orang yang ini nggak bakal iman, percuma ditampilkan mukjizat ya begitu, nggak tampil ya begitu. Namanya orang-orang yang mudah ingkar sama apa yang dia lihat. Jadi mukjizat ada yang mengatakan itu dalil akli, ada yang mengatakan dalil apa wad'i, artinya Allah menjadikan mukjizat sebagai kebiasaannya para nabi dan rasul. Kalau ada nabi rasul kok nggak bawa mukjizat, maka sama saja nabi rasul itu nggak punya apa stempel. Yang namanya surat itu akan sah kalau ada apa stempel basah. Nah sah, maka stempelnya dari Allah rupanya apa mukjizat. Wadilalatu wad'iyah wa hadza dhahirun kalamul musannif. Adapun dilalah wad'iyah ini adalah sebagaimana dhahirnya kalam musannif fi ma ya'ti, sebagaimana yang nanti akan dibicarakan. Wa sahih, adapun yang sahih annahu adiyu, sungguhnya mukjizat dalil adi binaan ala anna dilalatiha dilalataha adiyatun ay mustanidatun lil adah al jariyah bi anna tilkal mukjizat alamatun ala sidqi, bahwa yang namanya mukjizat itu terjadinya adalah secara adi. Ini menurut pendapat musannif sebagaimana diisyaratkan dari perkataan musannif. Adapun yang benar wasahih apa musannif mengatakan inilah wad'iyun, dalil apa wad'i, artinya sengaja ini diletakkan oleh Allah sebagai bentuk pembuktian untuk para nabi. Wasahih, kata musannif, adapun yang sahih bahwa dalil mukjizat ini adalah dalil apa adi, bukan dalil akli, sesuai dengan dilalahnya bersifat adiyah, yakni disandarkan pada adat kebiasaan yang berlaku, bahwa mukjizat tersebut merupakan tandanya para nabi dan rasul.
Inilah pendapat yang berkaitan sama apa itu Rasul, apa itu Nabi, dan wajibnya pada diri para Nabi. Apa itu pengertian wajib pada Nabi dan perbedaan wajib pada Allah. Sama-sama akli semua nih. Artinya harus bisa bedain mana adamul intifa dan mana adamul infikak. Kalau pada Nabi adalah adamul infikak, seperti contoh lainnya apa? Benda dengan tempatnya. Itu adamul apa? Infikak. Tidak bisa pisah, nggak bisa lepas. Selama ada bendanya, pasti ada ruangannya. Bukan tidak pernah tiada, bukan, tapi tidak pernah terpisah. Seperti adanya benda dengan salah satu gerak dan diam, itu adamul infikak, nggak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi wajibnya wajib apa? Wajib muqayyad, bukan wajib mutlak, karena wajibnya berkaitan tergantung ketika adanya dirinya baru ada wajibnya. Kalau dirinya nggak ada, ya nggak ada hukum wajibnya. Namanya wajib apa? Muqayyad, seperti ciri menempat, ciri kalau nggak gerak diam, itu wajibnya wajib apa? Muqayyad. Kemudian perkataan sidik kita akan jelaskan yang akan datang insyaallah. Alam bisawabila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna ma'annana asrafna lalada ishrafna fatub تغسل كل حوبة وثلنا عوراتي وأمن رأتي واغفر أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولنا وبكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتنامي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.